Hiyo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 311 terbaru. Namun sebelumnya, Samagon mengingatkan lagi apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana Jepang akan masuk satu grup dengan Nigeria, Prancis, dan juga Inggris. Chapter terakhir pun memperlihatkan Igarashi yang bertemu dengan Nagi, yang dimana berkat Igarashi ini pada akhirnya Nagi mau menerima tawaran yang diberikan oleh Buratsuta untuk masuk lagi ke Blue Lock. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasannya. Chapter 311 Blue Lock diawali dengan memperlihatkan para pemain dari Blue Lock yang melakukan latihan demi bermain tampil apik di kompetisi Piala Dunia U20. Di sini timelinenya adalah 1 hari sebelum Piala Dunia U20. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter ini, kami sedang melakukan persiapan akhir untuk pertandingan pertama dan kami akan bekerja keras untuk menang, asah ego kalian. Kita pun diperlihatkan mereka yang melakukan latihan di sini terdapat beberapa pemain seperti Raichi dan juga Yukimiya, di mana mereka memainkan 1-2 sentuhan dalam pelatihan mereka. Tak hanya hal tersebut, ego Jinpachi pun turun tangan untuk melihat bagaimana proses latihan mereka saat ini. Panel berikutnya pun memperlihatkan para pemain lainnya yang ikut juga dalam pelatihan ini, dan tentu saja Isagi beserta dengan teman-temannya yang lainnya seperti Chigiri. Di sini Isagi pun terlihat melakukan proses shooting dengan bisa untuk mencetak gol di dalam pelatihan tersebut. Setelah mencetak gol ini, kemudian Isagi melakukan analisis terhadap gaya permainan yang mereka lakukan di pelatihan tersebut dengan beberapa saran dan juga kritik terhadap para pemain yang lainnya. Isagi kemudian menjelaskan kepada Hiyori bahwa tempo yang dia mainkan terlalu lambat dan saat ini umpan silangnya pun agak terlalu cepat. Untuk sekelas level dunia papan atas, umpan silang tersebut pasti sudah gampang untuk diblok. Nah, Hiyori kemudian menerima saran dan masukan yang diberikan kepada Isagi tersebut. Namun dia juga mengatakan bahwa sangat mustahil untuk melakukan semuanya dengan secara tiba-tiba. Sementara itu, para pemain yang lainnya yakni Karasu tidak terima akan kritik yang dilontarkan oleh Isagi kepada teman-temannya karena dia terlalu banyak meminta akan hal ini. Isagi kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Karasu dengan bilang bahwa bukankah tujuan kita sekarang adalah untuk menang dan apa salahnya punya cita-cita untuk diperjuangkan. Karasu kemudian bilang dia tidak bermaksud kasar, dia cuma menyampaikan pendapatnya saja seperti biasa. Di sini pun terlihat mereka berdua sedikit bertengkar akan beda pendapat yang mereka miliki. Hiyori juga tak menyangka akan pertikaian yang mereka berdua ini lakukan di sini dan harusnya kita semua benar-benar kompak untuk menghadapi ajang bergengsi ini agar tidak saling menjatuhkan kelompok. Beberapa dari teman-teman Isagi dan Karasu ini pun berusaha untuk meredakan ketegangan yang terjadi di pelatihan tersebut. Pada akhirnya, kedua pemain ini pun saling memaafkan dan disinilah Rin sempat berkomentar. Jangan sombong, apa kau tak mulai berpikir kalau kau sudah jadi pusat tim dan semua akan berjalan sesuai dengan keinginanmu? Nah, pada saat pelatihan Blue Lock ini terus berjalan, tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan dengan sosok Buratsuta yang nongol begitu saja di sesi pelatihan tersebut. Di sini pria tua itu berkata bahwa maaf mengganggu semuanya, kalian adalah penghasil uangku atau batu permata bakatku. Di sini Ego pun menanyakan kepada pria tersebut bahwa apa yang coba dia lakukan ke tempat ini. Buratsuta pun bilang bahwa dia tidak berniat untuk ikut campur dalam urusan sepak bola. Dia hanya mampir dan juga menyapa para pemain dari Blue Lock. Di sini pria tua ini pun berpikir lebih baik memberitahu mereka tentang kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya dan mengetahui hal itu juga dengan akan meningkatkan motivasi dari mereka dalam pelatihan ini. Buratsuta pun menjelaskan kepada para pemain dari Blue Lock ini terkait dengan jumlah pemain maksimum di Piala Dunia U20 bukanlah 23 pemain, melainkan 26 pemain. 3 slot tersisa yang akan dia tentukan sendiri dan salah satu slot itu milik dari Ito Shisai. Tentu mendengar hal ini semua pemain Blue Lock ini terkejut mendengarnya karena akan ada 3 pemain lagi yang akan bergabung dengan mereka. Respon serupa juga diberikan kepada Rin yang tentu juga kaget mendengar bahwa Sai juga akan bermain di Piala Dunia U20 untuk Jepang bersamanya. Kemudian pria tua ini menjelaskan bahwa karena keinginannya sendiri, Sai hanya akan bermain di babak sistem gugur dan sekarang 2 slot pun tersisa yang akan dia pilih.
Buratsuta menjelaskan bahwa akan ada semacam sistem untuk memilih 2 pemain tersebut di tempat 2 slot ini dengan seleksi bertahan hidup. Nama proyeknya adalah Side B. Dia akan mengumpulkan sekitar 300 pemain untuk Blue Lock yang baru dan dia akan langsung merekam, menyiarkan dalam pertarungan sengit yang akan disiarkan di Blue Lock TV. Jadi dengan 300 peserta ini akan segera diseleksi dan akan cuma memilih 2 orang maju ke babak berikutnya untuk mewakili Jepang ke Piala Dunia U20. Buratsuta kemudian memperlihatkan beberapa pemain yang akan ikut seleksi ini dan salah satunya adalah Kira. Para pemain Blue Lock tentu saja sangat terkejut melihat beberapa pemain yang akan mengikuti seleksi ini. Isagi juga sangat terkejut melihat nama Kira ada di deretan para pemain yang diseleksi. Buratsuta juga menjelaskan bahwa kedua perwakilan dari Blue Lock sedang berpikir untuk menjadikan final sebagai acara media besar yang disiarkan ke seluruh dunia. Dengan kata lain, mereka berencana untuk menyiarkan final sebagai berita besar bersama dengan turnamen gabungan. Itulah sebabnya bahkan jika Kaumati sampai final, tentu saja berhasil sampai ke Blue Lock. Nah, dengan mengatakan hal ini, pria tua tersebut langsung meninggalkan Akademi Blue Lock dengan kata-kata khas terakhirnya, hasilkan banyak uang. Para pemain dari Blue Lock di sini masih tampak syok mendengar informasi yang diberikan oleh Buratsuta tersebut. Dan di sini pun Isagi bertanya kepada Ego tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Blue Lock saat ini. Ego kemudian menjelaskan kepada para pemain dengan jangan memperdulikan emosi bodoh seperti itu. Ketua hanya peduli dengan perjudian dan aku menggunakan itu untuk membuatmu lebih akurat. Isagi lantas mengatakan bahwa siapapun yang kalah di Blue Lock tidak akan pernah bisa lagi menjadi bagian dari tim nasional Jepang. Jadi bagaimana dengan aturan ini? Bagaimana jika Kira akan kembali? Nah, Ego pun dengan tegas menjawabnya, dia tidak akan menggunakannya. Keputusan untuk memakai mereka atau tidak bukanlah keputusan milik Buratsuta, tetapi keputusan Ego Jinpachi sendiri. Lagi pula, kalau ada pembuat onar tak terduga muncul, kalian tidak akan bisa memilih mau bertahan atau tidak. Isagi kemudian menanyakan apakah pemilihan Buratsuta ini juga termasuk dalam sistem Blue Lock. Ego mengatakan bahwa itu di luar rencana, dan itu cuma main-main saja. Aku akan dikeluarkan dari proyek Blue Lock dan posisiku tidak jauh berbeda denganmu saat ini dan aku tidak akan mengubah filosofiku saat ini. Untuk menciptakan striker terbaik di dunia, aku akan mempertaruhkan segalanya dan untuk membuat Jepang memenangkan Piala Dunia sampai ego ini terwujud. Maka Blue Lock tidak akan diserahkan kepada siapapun. Jadi untuk pertandingan pertama melawan Nigeria, aku akan segera mengumumkan para pemain intinya. Nah, kita pun melihat panel yang menampilkan para fans dari berbagai penjuru dunia khususnya Jepang sangat antusias terhadap kompetisi yang akan segera digelar ini. Dan di sini timeline menuju Piala Dunia U20 yang akan tersisa 2 jam hingga pembukaan Piala Dunia U20 tersebut akan dimulai. Akhir dari chapter ini pun memperlihatkan panel yang mengejutkan di mana Nagi akhirnya kembali ke Blue Lock. 2 jam tersisa sebelum pembukaan Piala Dunia U20. Catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter ini adalah tinggal sedikit lagi sampai dimulai. Keheningan misterius ini akan mengarah kemana? Yup, di chapter ini memperlihatkan Isagi yang semakin menunjukkan sisi kepemimpinannya. Tapi konflik dengan Karasu dan kritik dari Rin mengindikasikan bahwa egonya bisa menjadi pedang bermata 2 di dalam tim. Kemudian, rencana Side B menunjukkan pendekatan GFU untuk memasukkan outsider baru dan mengakomodasi pemain yang sebelumnya dieliminasi. Nah, ini pun akan menghadirkan potensi besar untuk drama dan juga ketegangan untuk menuju ke depannya. Kemudian, kembalinya Ryusuke Kira mendadak menjadi momen yang paling mengejutkan. Jika benar, ini akan membuka jalan bagi arc redemption yang diceritakan sejak awal chapter. Ini akan kembali berpotensi meraih posisi di tim nasional Jepang. Namun ujian berat sudah menanti, apakah dia akan bisa melampaui Isagi dan juga dinamikanya. Kemudian, Ego pun menyatakan bahwa posisinya juga dipertaruhkan. Ini menegaskan bahwa kemenangan Piala Dunia menjadi ujian terakhir ideologi dari sistem Blue Lock ini. Jadi, prediksi Tamagon ke depannya, Side B ini akan jadi arc penuh akhir penentuan final team dengan kemungkinan drama besar, konflik, dan juga spotlight karakter lama seperti Kira. Akan juga ada dinamika tim. Ketegangan antara Isagi, Karasu, Rin, Aiku perlu di-manage untuk menjaga kekompangan 14 atau 26 pemain sebelum turnamen. Kemudian untuk Kira, jika lolos dari Side B, dia mungkin mengalami fit test ego bersama dengan Isagi dan juga yang lainnya. Ini akan bisa jadi momen yang menentukan arah cerita, apakah ini akan mirip dengan set filler nantinya.
Yup, jadi sekian pembahasan Tabagon terkait dengan chapter Blue Lock yang terbaru. Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam Blue Lock di chapter depan.